hari-hari ini kalian belajar tentang Roh Kudus ya. Tentang Roh Kudus. Nah, pada pagi, ini pagi ya, masih pagi kan? Ini pagi apa siang? Oke, pagi. Kalian jangan tegang ya. Oh, jangan tegang ya. Ayo, jangan tegang. Oke, jadi judul firman Tuhan pada pagi hari ini, gimana sih kita akan lihat sama-sama apa yang Alkitab katakan, yaitu how to listen to my bestie. Siapa di sini yang punya bestie? Ayo, siapa punya bestie? Gak ada, kamu punya bestie. Kayaknya kalau cowok kurang bestie-bestian gitu ya kayaknya ya. Koncoplek gitulah. Ya oke lah, bestie itu kan koncoplek gitu ya. Siapa punya koncoplek? Nah, kalau cowok, kayaknya kalau cowok bestie, kok bestie ya. Oke, setiap orang itu punya teman dekat. Entah siapa pasti. Kalian kalau mosok sih aku punya, perhatiin pokoknya biasanya bestie, teman dekat, sahabat karib, sahabat baik, itu biasanya tempat di mana kita itu ngobrol sama dia tuh kayaknya enak gitu loh. Kemana-mana kalau misalnya mau pergi gitu kan, aduh kok sendirian gak enak ya, aku tak ngajak itu telepon. Nah, orang yang sering banget setiap kita ada apa kita inget dia, pengen ngajak makan bareng, jalan bareng, ngobrol bareng, ke gereja bareng, itu bisa kita sebut sebagai sahabat dekat. Kalau istilahnya sekarang ini bestie gitu kan. Nah, tapi mau tidak mau harus diakui, biarpun dia itu kita bilang, oh teman dekatku, bestiku, belahan jiwaku. Tak kasih tahu ya, ada saat-saat tertentu dia gak bisa nemeni kita, bener gak? Entah dia mungkin sakit, kecuali kakak adik ya. Tapi ini kalau kita ngomong tentang sahabat, tentang teman yang tinggalnya di rumah lain, masih mungkin itu tetanggamu. Tapi kalau mungkin satu saat dia sakit atau dia mungkin lagi pergi sama keluarga, maka kamu tidak akan bisa jalan bareng dia. Jadi ada saatnya dia itu gak bisa nemenin kamu. Padahal kamu ngerasa dia bestie kita. Dia mungkin sibuk dengan sebagai berbagai macam hal, tugas sekolah. Tapi puji Tuhan, berita gembiranya, ya, berita baiknya, kita itu punya sahabat bestie terbaik selalu ada buat kita. Siapa dia? Roh Kudus. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus itu bestie terbaik. Udah wis pokoknya bisa diandalkan karena dia setia setiap saat. Dia selalu ada buat kita. Dia selalu perhatiin kita saat kita mau ngomong sama dia. Dia langsung, ini aku. Jadi Roh Kudus itu bestie terbaik. Nah, kenapa kok Roh Kudus itu teman terbaik, sahabat terbaik buat kita, melebihi semua yang ada di dunia. Bahkan melebihi orang tuamu, melebihi sahabatmu, melebihi adikmu. Kenapa? Kita lihat ada 3 hal. Yang pertama, Roh Kudus itu adalah pribadi Allah yang bisa tinggal dalam kita. Ngerti ya? Jadi Roh Kudus itu pribadinya Allah. Ini bukan angin lewat atau sesuatu yang Roh Kudus. Apa ya Roh Kudus? Oh dia cuman roh pelayang. Enggak loh. Roh Kudus itu adalah pribadi ketiganya Allah yang bisa tinggal dalam hidup kita. Karena apa? Karena dia bersifat roh. Dia bisa tinggal dalam hidup. Karena tinggal dalam kita, maka dia enggak ketinggalan, kita kemana aja ada. Makanya saya bilang itu bestie yang setia setiap saat. Ya kan? Karena selalu ada dalam hidup kita. Dan kita bisa membangun hubungan dengan dia. Ya. Jadi kita bisa kapan aja, malam-malam mungkin kalian tidur malam-malam mungkin kalian merasa apa, ketakutan apa, langsung begitu bangun ketakutan, Roh Kudus ada dalam hidupmu, dia bisa kita ajak ngobrol. Karena dia pribadi. Ya, pribadi bisa diajak ngobrol. Yang pertama itu, Roh Kudus itu pribadi Allah yang bisa tinggal dalam hidupmu. Sementara bestimu, orang tuamu, temanmu yang
itu mungkin tidak ada saat itu bersama engkau. Bersama kamu gak ada dia. Orang tuamu pun mungkin kamu tidur di kamar sendiri, orang tuamu di kamar sebelah. Gak setia setiap saat. Tapi Roh Kudus setia setiap saat. Zaman dulu, zaman Tena waktu masih muda, itu iklannya Rexona. Tahu Rexona itu deodoran. Rexona setia setiap saat. Gitu. Jadi boleh. Jadi Roh Kudus itu setia setiap saat. Katakan Roh Kudus setia setiap saat. Kenapa? Karena dia tinggal di dalam kita. Oke. Terus yang kedua, kenapa Roh Kudus itu bisa kita sebut teman terbaik, sahabat terbaik, bestie terbaik? Karena yang kedua, Roh Kudus itu penolong sejati. Lihat dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Ya, Yohanes, nah itu. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Ya. Enaknya dibaca bareng ya supaya kalian enggak ngantuk ya. Oke, itu kan ada. Siap? Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi ayat ini sebetulnya ketiga, jadi diam di dalam kamu. Tapi luar biasanya di sini dikatakan Roh penolong yang menolong. Terus diomongnya apa? Supaya menyertai kamu selama-lamanya. Penolong yang setia setiap saat. Kalau kamu lagi punya masalah, kamu harus nelpon dulu ke temenmu. Temenmu ada mungkin rumahnya mungkin 1 kilometer dari kamu. Mau nolongin kamu butuh berapa menit. Tapi kalau Roh Kudus, Rohnya Allah ini, Roh Allah, dia adalah Allah sendiri yang diam di dalam kamu. Di situ dikatakan dia menyertai kamu selama-lamanya. Kapanpun kalian butuh, detik itu dia ada. Makanya Tena bilang dia bestie terbaik. Kapan aja kamu panggil, berdoa, minta Roh Kudus tolong aku. Saat itu juga dia hadir. Nah, sekarang kalau kita lihat tadi, Roh Kudus itu penolong sejati. Nulungi kita, nolongin apa gitu loh. Ya kan? Kalau dibilang penolong berarti kan menolong kita. Saat kita membutuhkan sesuatu, kita panggil dia, kita undang dia, dia langsung nolong. Lah, nolongin kita dalam hal apa? Yang pertama, Roh Kudus itu pendoa syafaat. Ngerti kalian? Pendoa syafaat itu adalah seseorang yang berdoa khusus buat kamu. Jadi berdoa buat kamu. Bedanya memang orang tuamu, mungkin sahabatmu berdoa buat kamu. Tapi ada kalanya dia sendiri butuh didoakan, benar gak? Lah saat dia butuh didoakan, mandek dia gak doain kamu. Aku dewek ya butuh didoakan kok. Tapi kalau Roh Kudus enggak, dia enggak butuh didoakan kita. Tuhan tolong Roh Kudus supaya tetap sehat. Enggak toh, enggak ada kayak gitu. Dia yang selalu berdoa buat kamu setiap saat selama-lamanya. Seneng enggak? Jadi dia terus doain kita. Doain kita terus. Tuhan tolong anakmu ini. Jadi dia ngomong, Bapak, Roh Kudus berdoa kepada Bapak, lindungilah anakmu ini. Anakmu mau ujian, anakmu mau mengadakan perjalanan. Jadi di sini kan dia pendoa syafaat. Kerjaan Roh Kudus itu berdoa buat kita. Makanya dia the best, bestie. Terbaik, melebihi semua orang. Kadang-kadang orang tuamu, temenmu itu lupa doain kamu. Waduh, wis kadung amen. Aduh iya aku tuh. Temenku udah minta doa. Mungkin satu saat kita sakit gitu kan. Kita udah ngomong, doain aku ya. Aku sakit, doain aku ya besok aku ujian. Nah temanmu berdoa. Lagi berdoa tiba amen. Loh,
Aduh, kadung amen lupa doain temanku. Kan gitu bisa. Tapi kalau Roh Kudus nggak pernah lupa doain kamu, terus dia doain kamu. Bahkan ketika kamu nggak minta doa aja dia tetap doain kamu. Itu Roh Kudus. Jadi dia pendoa syafaat. Kerjaannya dia berdoa buat kamu. Terus kemudian yang kedua apa? Penolong. Penolong di sini kerjaannya apa? Menghibur kamu. Pas kamu lagi sumpek, tadi itu di video itu kan lagi sumpek gitu kan. Kenapa sih mukamu kok muram gitu kan tadi itu, nggak tahu Lili tadi itu video itu tadi kan. Roh Kudus itu dikatakan dia itu menolong kita dalam hal apa? Menghibur. Kayaknya orang itu kalau dihibur pasti seneng ya. Seneng rasanya lagi sumpek tiba-tiba ada menghibur. Udah tenang yuk, tenang-tenang. Seneng dihibur, dipeluk, disayang. Itu tugasnya Roh Kudus. Mengasihi kita, menghibur kita saat kita perlu penghiburan. Jadi itu tugasnya Roh Kudus. Dan di sini dikatakan selama-lamanya. Ya, selama-lamanya. Kalau temenmu yang ada di dunia ini ya, ini bukan Roh Kudus, temenmu, bestimu yang ada di dunia ini, satu saat mungkin dia nggak bisa menghibur karena dia sendiri lagi punya masalah. Lah, kamu punya masalah, ini punya masalah. Akhirnya apa? Orang itu biasanya lebih pentingin masalahnya sendiri. Jadi dia nggak punya waktu menghibur kamu. Tapi Roh Kudus setiap saat dia siap menghibur kalian saat diperlukan. Ketiga, Roh Kudus itu penolong. Penolongnya apa? Pembela. Waduh, pembela. Sekarang ini banyak orang dibully, sekarang banyak orang dipojokkan, sekarang banyak orang dinista, banyak orang disakiti, banyak orang dimusuhi. Bahkan mungkin kalian ngalami itu, saya nggak tahu. Ada teman-teman yang kayaknya bully kamu, nggak seneng sama kamu, mojokin kamu. Tapi ini lihat nih, Roh Kudus itu pembela kita dan dia itu membelanya sampai titik darah penghabisan. Ya, karena apa? Roh Kudus adalah Allah. Allah itu mengasihi kita luar biasa. Ya, jadi dia benar-benar membela kita. Ada dalam firman Tuhan dikatakan nanti ketika di surga dia akan membela kita. Dia benar-benar apa ya? Belani kita dengan segenap kekuatannya. Dan kamu percaya enggak? Roh Kudus itu punya kekuatan dahsyat. Wes pokoknya dia bisa diandalkan. Itu makanya di sini dikatakan roh penolong. Itu ya. Jadi Roh Kudus itu yang pertama tadi dia seorang pribadi yang tinggal dalam hidup kita. Terus dikatakan selama-lamanya tinggal dalam hidup kita. Terus yang kedua, Roh Kudus itu kenapa kok disebut teman terbaik? Karena dia itu siap menolong kita setiap saat. Setia, nggak pernah lewat. Saat ini pun dia sedang memperhatikan hidup kalian. Kemudian yang ketiga, Roh Kudus itu di situ tadi dikatakan ayat 17, roh kebenaran. Kasih tahu ya, sekarang dunia ini banyak berita hoax, berita nggak benar, berita yang nipu. Banyak orang menipu juga. Kebenaran itu rasanya sekarang sulit banget dicari. Karena rata-rata itu penipuan, pemalsuan dan banyak banget ya. Rasanya kebenaran itu prosentasenya tambah turun, tambah turun, tambah turun. Tapi Roh Kudus, roh kebenaran itu bisa kita andalkan. Kenapa? Karena Roh Kudus itu tidak pernah menyembunyikan apapun di depan kita. Dengan jelas dia bukakan segala kebenarannya. Roh Kudus nggak pernah nipu kita. Ya, dia selalu menyampaikan hal-hal yang benar. Kemudian Roh Kudus itu nyata loh ya. Tak kasih tahu Rek ya. Roh Kudus itu Allah. Siapa percaya di sini Tuhan itu ada? Kalau kalian percaya Tuhan ada, kalian harus percaya bahwa Roh Kudus itu ada. Karena Roh Kudus itu Tritunggal dari Allah. Dia kesatuan Allah, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu sama, dia Tuhan kita. Kalau kalian bilang aku percaya kepada Tuhan, kalian juga harus percaya kepada Bapa, Allah Bapa, kalian harus percaya kepada Allah Anak yaitu Yesus, kalian juga harus percaya bahwa Allah Roh Kudus. Itu semua ada. Ya. Jadi dia itu enggak sesuatu yang abstrak. Kan
Roh, roh itu kan abstrak. Enggak ya. Roh itu, Roh Kudus ini beda dengan roh-roh yang lain. Dia itu nyata, dia real, dia bisa tinggal dalam hidupmu. Dan dia bisa bicara loh sama kalian. Nanti ada. Gimana caranya kita bisa dengar suara Roh Kudus? Itu akan ada berikutnya. Nah, dan tidak ada kepalsuan dalam dirinya. Semua nyata dan benar. Nah, karena Roh Kudus adalah roh kebenaran, ya, maka dia akan mengajar dan menuntun kita untuk bertindak benar. Ya kan? Di dunia ini banyak orang ngawur hidupnya, sembarangan amburadul, gak benar hidupnya. Kebenaran yang paling benar adalah firman Tuhan yang ditulis di dalam Alkitab. Ya. Nah, berikutnya dia mengajar dan menuntun kita untuk bertindak benar, tidak menyesatkan kita. Kemudian dia mengajar dan menuntun kita untuk kita tahu kebenaran. Karena kita tahu kebenaran, kita bisa bertindak benar. Orang itu kalau tahu kebenaran, kebenarannya seperti ini, maka kita nggak akan pernah berbuat salah. Ya, dan itu bisa diajar oleh Roh Kudus. Jadi kesimpulannya, Roh Kudus adalah roh kebenaran yang akan menuntun kita bertindak sesuai dengan hatinya Tuhan. Karena Roh Kudus adalah Allah, jadi Roh Kudus itu tahu hatinya Allah itu kayak apa. Dia bisa cerita kepada kita. Karena dia pribadi Tuhan yang tinggal dalam hidup kita. Dia akan mengajar kita. Dia akan memperingatkan kita kalau kita salah. Mulai melenceng. Ayo menggok, balik kenceng lagi gitu loh. Kemudian apa? Dia bisa menghibur kita. Kadang-kadang kita sumpah ketika kita ada masalah dan sebagainya, dia bisa memberi kekuatan kepada kita. Kenapa? Karena Roh Kudus adalah pribadi Allah. Ya, jadi dia bisa diandalkan melebihi siapapun di dunia ini. Bahkan dia bisa diandalkan melebihi orang tuamu. Benar. Karena dia bisa setia siapa. Nah, bagaimana kalau gitu? Nah, berarti kalian udah tahu ya siapa Roh Kudus ya. Bisa dijadiin bestie, bisa dijadiin teman terbaik, bisa diandalkan. Oke? Kalian udah ngerti sampai sini ya? Ngerti? Oke. Nah, sekarang bagaimana supaya Roh Kudus bisa jadi teman baikmu? Kan penting lah kalau cuma tahu Roh Kudus ini bisa jadiin bestie. Terus berikutnya, wes cuman gitu toh. Kan kita siapa pengen menjadikan Roh Kudus sebagai teman terbaik? Nah, ini kita lihat caranya ya. Caranya supaya dia bisa jadi teman terbaik kita yang setia setiap saat. Yang pertama yang jelas, ya Roh Kudus harus masuk dalam hidupmu. Wes jelas itu. Lah kalau Roh Kudus nggak masuk di hidupmu, dia nggak bisa jadi bestimu. Karena dia akan jadi bestie kita kalau dia masuk dalam hidup kita. Jadi kalian harus berdoa ya, supaya Roh Kudus itu masuk dalam hidupmu, memenuhi hidupmu supaya dia bisa mimpin kamu, bisa ngajar kamu, bisa memberitahu kamu kebenaran-kebenaran yang harus kamu lakukan. Caranya apa? Kamu harus rindu. Aku mau Roh Kudus masuk dalam hatiku. Roh Kudus, aku mengundang engkau tinggal dalam hidupku. Harus kudu punya kerinduan, sebab tak kasih tahu ya. Roh Kudus itu bukan rampok. Rampok itu apa? Pintu ditutup dobrak sama dia. Gitu? Pencuri, pintunya ditutup, dia mencolot pagar. Kalau rampok itu. Roh Kudus enggak kayak gitu loh, Rek. Roh Kudus itu menunggu kalian buka pintumu, dia masuk. Kayak gitu. Jadi pertama apa? Keputusanmu untuk membiarkan Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Sebab Roh Kudus itu enggak kayak rampok. Makanya Roh Kudus digambarkan seperti burung merpati. Kamu tahu burung merpati itu? Kalau pintu dibuka baru masuk, enggak mungkin merpati itu nyerondol. Kamu tahu woodpecker,
burung namanya woodpecker. Woodpecker itu nah ada pintu dicocok, wah sampai bolong dia masuk. Nah bukan woodpecker. Tapi Roh Kudus itu kayak merpati, pintunya kudu dibuka dulu, baru dia masuk. Demikian juga kalian harus buka hatimu, buka hidupmu dengan penuh kerinduan, berdoa Tuhan Allah Roh Kudus masuk dalam hatiku, aku terima, ku buka hati, itu kan? Tuk jamahanmu tadi kan kayak gitu nyanyi ya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku loh, itu kayak gitu. Jadi kalian kalau nyanyi lagu ini, kalian nyanyi sungguh-sungguh rek. Ku buka hati tuk jamahanmu, berserah penuh. Penting, kita harus berserah penuh, mengizinkan dia masuk. Itu poin pertama. Roh Kudus harus tinggal dalam hidupmu, supaya dia bisa jadi bestimu. Kemudian yang kedua, setelah dia tinggal, yang kedua apa? Izinkan dia memimpin kamu, jangan kamu sakarepmu dewek. Udah Roh Kudus masuk, terus misalnya Roh Kudus ngomong, harus kayak gini, gak, enakan gini, nggak bisa kayak gitu, nggak jadi bestie nanti. Kalian kalau punya bestie ya, bestiemu ngomong pasti mbak Dun, ayo kita makan di roster. Oh ya, ayo kita makan di McD yuk. Oh ya, kalau makan McD gak mau, besok diajaknya mau, lama-lama males aku jadi bestinya itu. Apa? Aku gak pernah didengerin kan gitu. Jadi kalau Roh Kudus sudah masuk dalam hidup kita, izinkan dia mimpin kalian. Dengar setiap perkataan yang dia katakan. Dengar apa yang dia mau kita lakukan. Di situ kan judulnya apa? How to listen to my bestie. Dengerin. Jadi mendengarkan. Kemudian setelah dia masuk dalam hidup kita, izinkan dia memimpin kita. Caranya gimana? Selalu berdoa, minta Roh Kudus pimpin kita tiap hari. Setiap pagi kalian harus ngomong, Roh Kudus, itu Pastor Benny Hinn, itu pastor yang terkenal, kalau dia berdoa itu orang dilawat. Dia punya buku namanya Selamat Pagi Roh Kudus. Kenapa? Tiap pagi dia minta Roh Kudus pimpin hidupnya. Ya. Sehingga apa? Dia sering berkomunikasi. Kalau kalian punya sahabat, gak pernah mbok anggap kalau datang ke rumahmu. Nah ini sudah jadi tren ini kayaknya. Kalau ngumpul sibuk sama HP-nya sendiri, game sendiri, ini sendiri, itu sendiri. Tapi kalau sama Besti kan harusnya tuh ngobrol, bangun hubungan lewat komunikasi. Nah, doa itu adalah saat kalian berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi ketika Roh Kudus sudah hadir dalam hidupmu, ajaan ngobrol rek. Lewat apa? Doa. Karena kita sering ngobrol, akhirnya kita jadi peka. Kita bisa dengar Roh Kudus ngomong apa. Itu yang pertama. Jadi memimpin. Kemudian yang ketiga, memperdalam hubungan dengan Roh Kudus. Jadi perdalam hubunganmu. Caranya apa? Yaitu tadi doa setiap hari. Ajak ngobrol. Sebab komunikasi itu membuat hubungan itu semakin dekat. Terus yang pertama tadi berdoa. Yang kedua gimana caranya kita bisa memperdalam hubungan dengan Roh Kudus? Baca firman. Loh Tena, Roh Kudus kok sambungannya apa sama baca firman? Saya mau kasih tahu kalian. Firman itu adalah suara Tuhan yang bisa kalian baca. Mungkin kalian istilah itu audible. Mungkin kalian gak dengar suara Tuhan. Hai anakku, jangan mencuri. Mungkin kalian gak bisa dengar kayak gitu. Saya juga gak bisa dengar. Tapi ada firman. Puji Tuhan ada firman. Firman ini isi hatinya Allah yang bisa kalian baca. Alkitab kalian itu suara hati Allah yang bisa kalian baca. Jadi kalau kalian baca firman Alkitabmu, mungkin di HP-mu atau di buku yang Bible itu, ya, saat itu kalian sedang membaca atau mengetahui apa yang Tuhan katakan. Sebab saya percaya kalau kalian baca firman, saat itu Roh Kudus itu sedang berbicara.
Sebab Roh Kudus, firman Allah dan itu satu, nggak bisa dipisahin. Jadi kalau kalian suatu saat dengar suara hati, kalian nggak bisa ngomong ini, oh Roh Kudus bicara dalam hatiku. Tunggu dulu. Cocok nggak sama firman Tuhan? Sebab Roh Kudus dan firman Tuhan itu tidak tabrakan. Oke? Jadi kalau kalian satu saat kalian ngotot, kayak tadi malam aku pas berdoa aku kok dengar suara Tuhan. Nah, hati-hati. Sebab suara Tuhan kadang-kadang kita menerjemahkan suara hati, keinginan kita itu jadi suara Tuhan. Tapi hati-hati kalian. Kalian harus cek dengan firman Tuhan. Firman Tuhan ngomong apa? Lah puji Tuhannya kalian punya firman Tuhan yang bisa kalian baca. Bukaan Alkitabmu. Kalau nggak ngerti tanya Kak Endi, tanya C. Christine, tanya C. Alin, siapa, tanya Matthew ini manggilnya apa? Kakak, koko atau apalah, ya sudah. Yoel dan sebagainya, tanya. Aku kok dengar kayak gini, ayat ini benar gak ya? Sesuai gak ya sama firman Tuhan? Nah, tanya sama mereka. Kalau gak sesuai, oh itu berarti itu hatiku ini. Suara hatiku yang belum tentu benar. Kadang-kadang memang baik, tapi belum tentu benar. Baik belum tentu benar. Kalau benar pasti baik untuk kamu. Jadi itu ya. Jadi makanya baca firman Tuhan setiap hari. Karena dari situ kalian akan bisa mendengar suara Roh Kudus. Ya. Jadi dengarkan apa yang Roh Kudus katakan melalui kalian doa dan baca firman Tuhan. Jadi puji Tuhan, kalian punya the best bestie sedunia yang paling baik. Yaitu siapa? Roh Kudus. Siapa pengen menjadikan Roh Kudus menjadi bestimu? Yuk semuanya bangkit berdiri.